صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sobat Kiboros Ngora Official, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita sama-sama keliling-keliling di tempat pribadi saya. Nah, kebetulan saya juga jualan alat-alat listrik. Alhamdulillah tadi ada yang beli. Nah, sekarang kita tertuju ke jalan raya. Nah, di jalan raya inilah sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Dalam satu bulan terjadi 4 sampai dengan 5 kali kecelakaan lalu lintas dan akhirnya memakan korban. Kebanyakan itu adalah kendaraan bermotor roda 2. Emang jujur kebetulan di sini juga ada kerajaan jin kafir juga di tengah-tengah jalan ini. Alhamdulillah sudah saya bereskan, sudah saya bersihkan. Alhamdulillah dari tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak ada lagi kecelakaan lalu lintas di tempat ini. Nah, kebetulan di tempat ini juga terdapat seorang gembel wanita yang tertabrak sampai hancur badannya dan hantunya ini. Nah, disinilah hantunya di pojokan ini, tapi sudah saya bereskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah saya bereskan, sudah saya usir karena sangat mengganggu sekali. Sobat Kiboros Ngora Official, saatnya kita kembali lagi di dalam perjalanan kita mengelilingi tempat saya. Nah, di tempat inilah saya pernah mencoba menyiram air doa. Ketika saya menyiram air itu, di pojokan sana itu keluar asap putih. Ini bukan kiriman dari orang yang ingin menguasai tempat ini. Alhamdulillah semua sudah beres. Sobat Kiboros Ngora Official, di depan kita ini sebenarnya terdapat harta karun Cina dan Jepang. Tapi buat apalah, nggak penting. Saya jadikan sebagai penjaga di tempat ini sudah alhamdulillah. Bahkan menurut warga di sini, tanah ini pernah diwakafkan menjadi sebuah pesantren. Cuma tidak bertahan lama sebab ustadz sama santri-santrinya mendadak menjadi gila. Bahkan ustadznya itu gilanya itu mencabik-cabik perutnya sendiri pakai golok karena kerasukan jin Jepang atau hantu Jepang yang ada di tanah ini. Sungguh miris sekali. Mungkin gaib di sini tidak menerima ya. Oke, kita sekarang masuk ke dalam bangunan. Nah, di sumur ini sering keluar penampakan makhluk anak kecil laki-laki yang sering ganggu anak saya. Karena anak saya emang indigo yang usia 5 tahun. Oke, kita sekarang keluar. Ya, ini rumah saya. Ya, ini adalah rumah saya pribadi nih. Oke, sekarang kita ke belakang. Di sini sangat berantakan sekali ya. Nah, di pohon mangga itu yang besar itu sering penampakan makhluk tinggi besar. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu, malah menjadi menjaga tempat ini ya.
berantakan sekali di sini. Nah, kita ke arah gerobak ya. Nah, di pojokan itu dekat gerobak itu terdapat macan kumbang. Nah, macan kumbang itu tembusnya masuk ke dalam dapur saya. Alhamdulillah tidak mengganggu, malah menjaga tempat saya ini, malah mengikuti saya. Nah, kita kembali ke ini, ke tempat saya, ke rumah saya ya. Sobat Kibar Nusantara Official, ini bangunan sebenarnya dalam proses finishing atau penyelesaian. Semoga cepat beres, amin ya Allah. Nah, kita masuk ke sebuah kamar. Memang di sini auranya sangat enak banget ya. Memang di sini sering sering mondar-mandir kuntilanak dan sejenisnya. Nah, kita masuk keluar di sini. Nah, ini tangga inilah kuntilanak sama tentara Jepang itu berdiri di sini. Tapi alhamdulillah tentara Jepang ini sebenarnya baik banget. Dia memberikan samurainya ke saya. Tapi katanya hanya sebagai sebagai tombak di dalam tubuh saya aja gitu kan. Dititipkan ke saya, panjangnya 12 meter. Nah, kita sekarang masuk ke kamar atas. Nah, disinilah yang terseram menurut saya sih. Banyak pekerja yang diganggu di sini sampai ada yang sakit. Tapi alhamdulillah kalau saya ke atas itu mereka semua gaib-gaib di sini pada menghindar semua. Katanya sih mereka tuh takut katanya sih. Sebab saya kalau kemana-mana di tempat ini suka membawa pasukan. Katanya membawa ribuan pasukan. Ya, wallahu alam ya. Sobat Kibar Nusantara Official, kita adalah hamba Allah yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah yang lainnya. Perbanyaklah berzikir di setiap waktu dan di setiap kesempatan. Insya Allah kemuliaan akan menghampiri kita, kebarokahan hidup akan menghampiri kita, dan yakin kita tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Oke, kita keluar dulu. Nah, di pagar bawah itu sering duduk nenek-nenek berambut panjang yang mukanya sangat hancur sekali, yang sering komunikasi dengan anak saya yang indigo, yang usianya 5 tahun itu. Nah, di kebun inilah konon katanya dulunya ada tempat rapatnya para wali-wali Islam terdahulu di tempat ini. Dan disinilah, di pohon pisang inilah kuntilanak itu sering menampakkan diri. Sama pocong ya di sini. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu. Saya juga tidak mengganggu mereka. Biarlah kita masing-masing saja. Ya, saya coba memantau terus. Nah, kita kembali lagi ke dalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sobat Kibar Nusantara Official, tadi kita sudah melihat kondisi rumah saya seperti apa.
Saya di sini sudah tinggal selama kurang lebih 4 tahun. Jujur saja, seminggu saya dan keluarga saya tinggal di sini, alhamdulillah banyak penyerangan-penyerangan di tempat ini. Terutama ke putri saya, ya putri saya yang waktu itu usianya masih 3,5 tahun. Sekarang udah mau ke 6 tahun ya. Alhamdulillah setiap hari itu ada aja serangan-serangan berupa bayangan-bayangan, berupa perwujudan, terutama dari pertama kuntilanak, yang kedua makhluk tinggi besar yang ada di pohon itu. Tuh, yang sobat lihat itu pohon itu. Nah, di sini di tempat ini nih, ya yang sobat lihat ini, itu ada sosok nenek-nenek yang wajahnya hancur, tapi jujur dia baik, dia ngejahat. Waktu itu dia mendekati anak saya waktu itu. Anak saya ketawa-ketawa. Saya bilang, kamu takut? Enggak, kata anak saya waktu itu. Dia ketawa-ketawa. Tapi Pak, mukanya serem. Dia bilang gitu anak saya itu. Alhamdulillah sih enggak ngeganggu ya. Tapi awal-awal waktu dulu itu, kira-kira seminggu itu, saya jujur aja diserang. Akhirnya saya berkomunikasi dengan mereka di tempat ini. Alhamdulillah mereka bilang, kamu siapa? Berani-beraninya datang ke tempat ini. Ya saya jujur aja, saya bilang, saya di sini cuma tugas. Memang saya sekarang lagi jaga toko listrik ya. Saya cuma tugas, saya kerja di sini. Saya tidak ada niat apa-apa. Terus mereka bilang begini ya, makhluk-makhluk yang ada di sini. Iya, kamu memang tidak mengganggu, tapi aura kamu, getaran dari badan kamu itu sampai ke belakang sana katanya tuh, ke gunung sana tuh, ke gunung sana tuh katanya. Sebab di sana banyak patilasan, banyak makam-makam keramat, sampai hodam dari sana, ilmu-ilmu dari sana itu semua tuh berdatangan ke sini. Sampai berdatangan ke sini. Maksudnya bukan menyerang. Maksudnya ada siapa di tempat itu? Mereka bilang kan begitu. Ada siapa di tempat itu? Sebab ini kekuatannya, hentakannya sampai menggetarkan tempat ini. Saya bilang, saya ini orang biasa. Saya ini orang biasa aja, cuman kan saya kan cuma tugas di sini kan, tugas menjaga toko listrik. Menjaga toko listrik kan, mencari nafkah untuk anak dan istri saya. Akhirnya mereka minta maaf, bukan apa ya, mereka itu bagus. Mereka ternyata taruhun atau sebutnya apa sih, kalau dalam bahasa Sunda itu karuhun ya, karuhun yang mendiami tempat ini dan sekitarnya sampai di atas gunung sana. Itu ada perkebunan teh ya, taruhun atau disebutnya kalau dalam bahasa Indonesianya itu apa ya, nenek moyang kali ya, saya nggak ngerti itu ya. Alhamdulillah akhirnya mereka bersedia untuk apa namanya, kan banyak tugas intinya menolong orang lah, menolong hamba Allah yang memerlukan. Alhamdulillah mereka itu siap menjaga tempat ini. Alhamdulillah wujud mereka macam-macam ya. Yang paling kental itu ada perwujudan harimau putih, harimau belang, dan macan kumbang. Kalau macan kumbang tuh berada di bawah sana tuh, dekat gerobak itu. Iya, dekat gerobak itu. Itu tembusnya ke dapur saya itu menjaga itu harimau hitam.
yang harimau hitam itu menjaga. Alhamdulillah. Itulah sampai orang sini nggak berani datang ke tempat ini. Orang sini asli nggak berani, karena saya emang bukan orang sini asli. Sampai-sampai teman saya sendiri, sampai-sampai teman saya yang bernama Bang Abed itu, yang orang Batak ya, Bang Abed, dia non muslim tapi mau bergabung dengan saya, menolong sesama hamba Allah yang memerlukan pertolongan. Dia itu sering kesini, tapi di pertengahan jalan dikasih nyasar sampai jauh. Itu bingung, sebab niat Bang Abed untuk kebaikan datang ke sini, tapi karena ada aura jelek di dalam tubuhnya itu melarang datang ke sini. Juga pasien-pasien saya yang lain mau datang ke sini, sebelum datang ke sini mereka diuji banyak masalah, banyak ini, sampai mereka itu bilang baru ini katanya tempat saya katanya dahsyat, tempat untuk kebaikan, tempat untuk mencari sesuatu kebenaran. Di sini tempatnya, tempat saya katanya. Sampai saya mau ke tempat saya dikasih malas. Itulah kalau tempat-tempat yang istilahnya yang gampang gitu kan, tempat-tempat yang misalkan pengen ke tempat si Anu misalkan buat nuntut ilmu atau apa, kok gampang. Nah itu lihat dulu ilmunya, ilmu kayak gimana. Kalau ilmunya, saya bukan sombong ya, kalau ilmunya bagus biasanya susah mau melangkah kaki, bahkan sering ada kejadian apa. Tapi itu gimana kitanya sih ya, itu gimana kitanya, atau dalam diri kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berzikirlah. Zikirnya itu ada 4 macam. Zikir yang paling utama adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim, syahadat, istighfar, syahadat, dan salawat. Ingat 4. Bismillahirrahmanirrahim, istighfar, syahadat, dan salawat Nabi. Itu adalah zikiran yang paling utama. Sebab apa? Khodam dari zikiran itu adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya, Ibu Ros Ngora. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.